Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan tidak ada perbedaan data dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pada dasarnya data ini sama, hanya pengklasifikasiannya saja yang berbeda. Perbedaan terjadi karena Kemenkyu selama ini tidak menerima 100 surat PPATK yang dikirim ke aparat penegak hukum. Kemenkyu bilang ada 2 klasifikasi surat PPATK terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkyu, yakni surat dikirim ke Kemenkyu sejumlah 135 surat yang melibatkan 363 PNS Kemenkyu dengan nilai lebih dari 22 triliun rupiah. Dan yang kedua adalah 64 surat hanya dikirimkan ke aparat penegak hukum yang melibatkan 103 PNS Kemenkyu dengan nilai lebih dari 13 triliun rupiah. Kementerian Keuangan itu tidak menerima surat yang dikirimkan kepada APH. Karena itu semua surat yang dikirimkan pada APH itu kita kelompokkan jadi satu yang oranye. Nah, tapi sekarang kalau yang nomor 1, yang sebelah kiri, 1 atas itu kita pecah, mana di antara 35 triliun itu yang benar-benar dikirim ke Kementerian Keuangan, mana yang benar-benar dikirim ke APH, maka jadinya tabel yang sebelah kanan. Ada 2, dipecah 2. Yang 35 triliun itu dipecah 2. Ada surat yang dikirimkan ke Kemenkyu, dapatnya 22 triliun, dan surat yang dikirimkan ke APH dapatnya 13 triliun. Nilai totalnya berapa? 349,874 triliun. Sumber datanya sama, yaitu rekap surat PPATK. Cara menyajikannya bisa berbeda. Siapa yang bohong? Tapi itu faktanya. Kalau enggak, adu data mari. Saudara mau undang kan? Adu data dengan saya. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan polemik data transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di depan Komisi 3 DPR. Mahfud yakin data yang ia miliki sama dengan data Sri Mulyani. Namun Mahfud menyebut Kementerian Keuangan melakukan klasifikasi yang berbeda. Sehingga saat Menteri Keuangan memaparkan data temuan PPATK soal transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di hadapan Komisi 3 DPR terlihat berbeda. Mahfud meminta waktu agar bisa adu data bersama Sri Mulyani di hadapan Komisi 3 DPR. Jadi ini rombongan, namanya pencucian uang. Kalau enggak banyak ya bukan pencucian uang namanya. Kalau satu geng begitu. Kalau satu korupsi, tapi pencucian uang di belakangnya itu loh nama itu. Saudara buka nanti, mau pansus buka, ada nama-nama orang 491 orang, apa kasusnya? Itu kan ada LHA-nya. Kalau kita semua dinengakuan pencucian uang, sampai kayak apel begitu, lalu diambil satu oleh Bu Sri Mulyani. Oh ini pajak. Lalu karena lo kok perusahaanmu banyak sekali, lalu pajaknya yang dihitung, bukan pencucian uangnya. Bukan pencucian uangnya. Kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Sri Mulyani kayak gitu, gampang banget. Nggak ada data yang berbeda. Kok siapa datang? Kok datanya berbeda? Komisi 3 DPR menyebut akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD kembali untuk mencocokkan temuan data PPATK soal transaksi janggal yang mencapai 349 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Polemik data transaksi janggal 349 triliun rupiah kita akan tanyakan dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Yenti Garnasi, dan juga mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Selamat petang, Pak Saud dan juga Bu Yenti. Selamat petang, Mbak. Saya sudah nggak di Pakuan tapi ya. Baik, saya ke Pak Saud terlebih dulu, nanti kita koreksi Bu Yenti. Pak Saud, ini tadi Wamenkyu bilang ini sama sebenarnya datanya, 349T sama dengan data dari Pak Mahfud, tapi kok beda? Ini yang buat kita pusing, klasifikasi yang dimaksud beda tuh gimana sih Pak? Jadi ini gini ya. Silakan Pak Saud. Oke, sambil saya memperbaiki jaringan dengan Pak Saud. Oke. Halo, gimana? Oke, silakan Pak Saud. Ya, jadi setiap laporan PPATK itu di bagian bawahnya itu setiap laporan ya, setiap satu LH, di bagian bawahnya itu selalu ada tulisan
agar dilaporkan apa yang sudah dilakukan. Kalau dia bikin laporan kepada siapapun, harus ada laporan feedbacknya ke mereka. Mereka sudah melakukan apa. Jadi kalau nggak ada feedback, mereka akan tanya lagi. Inilah yang numpuk dari tahun 2009 sampai 2023 ini, jumlahnya segini. Berarti ini laporan semua, tidak ada feedbacknya. Nah, itu dulu saya sampaikan. Baik. Ya, jadi kalau tidak ada feedbacknya, mereka tanya lagi. Sampai ada feedbacknya. Kenapa mereka tanya? Karena mereka yakin memang ada yang suspicious di situ. Jadi sebaik, kalau gimana? Jadi yang Pak Saud ingin bicarakan bahwa tidak ada feedback, artinya tidak ada tindakan lebih lanjut dari laporan yang sudah dilaporkan oleh PPATK ke Kemenkyu, begitu maksudnya Pak Saud? Yes, absolutely. Jadi dari 3 kategori itu yang ada transaksi melibatkan pegawai Kemenkyu, transaksi keuangan yang mencurigakan melibatkan pegawai Menkyu dan pihak lain, transaksi keuangan yang mencurigakan terkait kewenangan Kemenku, itu besarnya 349. Jadi Sri Mulyani dia harus bertanggung jawab terhadap 349 itu sebenarnya. Kemana itu laporan-laporan itu diapakan? Nah, Pak Mahfud mengingatkan, cuman Pak Mahfud kan dalam komunikasi ya high profile diplomatik ya. Dan kalau udah ketemu berdua pasti ngomongnya beda tuh. Makanya diklarifikasi satu-satu, beda lagi ngomongnya. Ini EU pakai EU ini sebenarnya. Jadi jangan dipertemukan mereka, ini ibaratnya lagi meriksa saksi ini, jangan digabung. Bagus dipisah-pisah aja meriksanya. Digabung nanti beda lagi ngomongnya. Ya kan? Karena memang ini kan ada sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Berarti kalau gitu Pak Saud harus masing-masing ini harus ada yang mengaudit baik dari Kemenkyu maupun dari ketua TPPU-nya sendiri Pak Mahfud. Iya, sebaiknya memang begitu. Jadi gini, jadi saling beradu. Ya, tapi kalau di posisi ini ya, kalau saya dikasih angka 100, saya 70 kasih ke Pak Mahfud, 30 kasih ke Ibu Sri Mulyani. Dia memang yang lemah di sini nih. Dia kan selalu bilang katanya selalu bicara 3 lines of defense, ya enggak. Tapi dia enggak 3 lines of defense, dia enggak touch ke bawah. Laporan itu enggak naik ke atas. Jadi dari tahun 2009 sampai 2023 yang melibatkan sampai 349 triliun itu dibagi 3 kategori. Transaksi melibatkan pegawai, transaksi melibatkan pegawai dan orang lain, dan transaksi yang menyangkut tugas-tugasnya dia gitu. Jadi dia nggak bertanggung jawab itu dari jumlah 349 yang artinya adalah mandek di bawah ya, gitu ya? Yes, ya memang makanya dia nggak pernah dia baca lengkap bahwa ada laporan PPATK itu di laporan halaman terakhir. Saya tanyakan ke Bu Yanti, kenapa kira-kira mandek ke bawah tidak dilaporkan ke atasan? Silakan Bu Yanti. Mohon maaf Bu, untuk audionya boleh. Iya. Oke. Iya. Silakan. Kalau saya melihat ini ada masalah besar ini ya, ada perbedaan. Kemudian kemarin Pak Mahfud kan menjelaskan bahwa sebetulnya sama saja. Gimana kok saya bingung mendengarkannya itu, bingung sekali. Apalagi 3,3 T sebetulnya bukan 35 T kan gitu ya. Itu karena diambil satu aja karena rombongan gimana sih saya nggak ngerti juga, apa rombongan pergi jalan-jalan apa gimana nggak ngerti saya. Jadi bukan gitu ya. Saya justru pernah menyampaikan sekarang ini kita tidak berbicara tentang policy. Kita tuh sekarang berbicara tentang ini bukan sekedar angka. Ini ada kemungkinan terjadi kejahatan. Kita bukan berbicara angka. Bukan data dan angka. Ini bagi rakyat, ini ada apa tidak kebocoran negara, kan gitu ya. Ini tolong dibaca lebih dipahami dan lebih didalami dengan perasaan dan hati masyarakat gitu ya. Jadi ini tuh, jadi sekarang ini kita tidak berbicara berapa persen, tidak berbicara bagaimana tupoksi. Ini kita berbicara orang ini, yang 460 sekian orang itu, ini siapa yang bersalah? Kita tidak berbicara untuk tidak bersalah. Kita tidak berbicara kinerja Kemenkyu. Kita sedang tidak berbicara itu. Kita sedang dihadapkan pada bahwa LHA dari PPATK menyatakan ada 349 triliun. Yang diduga adalah TPPU. Kalau dari PPATK itu dugaannya adalah indikasinya TPPU. Tinggal kita lihat TPPU ini berkaitan dengan apa.
Kalau berkaitan dengan korupsi ke KPK, polisi atau jaksa. Kalau berkaitan dengan illegal logging juga bisa polisi, jangan ke KPK, gitu ya. Apa pertambangan atau minerba dan sebagainya. Itu tinggal kita lihat. Dan apakah yang dari 439 triliun itu mutasi, ya belum tentu jumlahnya sekian juga. Tetapi apapun sejumlah itu, apalagi sekarang hari ini, hari kemarin sudah ditetapkan bahwa ada yang alun itu ada gratifikasi sejak 2012 ya. Sejak Oleh karenanya 2012. kalau gitu Bu Yenti di sini harus ada yang masuk dari pihak lain agar tidak adu datanya ini bisa sama-sama kuat dan juga masyarakat jadi nggak bingung lagi, Bu Yenti. Ya, saya juga bingung begini ya. Kenapa ya KPK memberikan 349 triliun itu ke Kementerian Keuangan, terus PPATK Kementerian maksudnya? Iya, PPATK kan memberikan ke Kementerian Keuangan, terus Kementerian Keuangan mengatakan bahwa yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan adalah 3,3. Kok bisa dikasihkan ke yang lain? Ini bahaya sekali. Memang itu tidak boleh. Karena dan Yang lain maksudnya Pak Mahfud bukan gitu. kepada Menteri Keuangan. Bukan. Oke. Ini kan dari 349. Ternyata menurut kemarin itu ternyata hanya 3,3 atau 35 triliun kata Pak Mahfud. Iya kan? Dari 439. Kok kenapa penyidik lain tahu? Nggak ada urusannya. Yang misalnya yang 200 triliun itu adalah berkaitan dengan korupsi, kasihkan ke KPK. Jadi jangan juga diobral gitu. Oke. Yang dari PPATK. Menurut saya harus dibenahi semua. Dan yang saya sedih tuh gini ya, kita bicara TPPU itu bukan bicara sesuatu yang baru, bukan isu baru. TPPU itu sudah ada di Indonesia sejak 20 tahun yang lalu. Baik. Ya Pak Saud ya. Jadi Kalau gitu, ya. kalau gitu gampang nggak sih Pak Saud untuk menelusuri ini begitu dugaan TPPU-nya? gampang. Pak Saud. Adri, aku udah berulang-ulang bilang, ini PPATK itu melapor seseorang itu by name, by address itu jelas. Iya. Nggak pernah ngelapor orang nggak by name, by address. So what? Kalau udah by name, by address, kamu mau lari kemana? Ayo. Jadi itu harus di follow up-nya tuh easy, very easy to follow up. Oke. Ya kan? Kan nggak mungkin langsung diungkap ke publik kan namanya siapa, berapa. Oh iya, makanya kan itu kan diberi nama. Si ibu itu kan pasti dapat nama pegawainya. Tapi yang dipertanyakan oleh Pak Saud adalah kenapa nggak di follow up? Yes, that's it. Kenapa Jadi kira-kira Bu ya? Saya ulangi, silakan Bu Yenti. Silakan nggak apa-apa Pak Saud. Begini Pak Saud, gini tolong saya dibantu. Begini, kan katanya 349 triliun ya kan? Dan ternyata katanya tidak semua di Kemenkyu itu, hanya 3,3 atau bahkan Pak Mahfud mengatakan 35 triliun. So I ask you that why kok yang 349 itu malah dikasihkan ke Kemenkyu bahkan? Itu apa gitu kan? Itu kan Oh gini Bunda, ini Bunda, gini ya, yang saya tangkap. Saya tanyakan, iya. Ya, yang saya tangkap begini Bunda. Itu ada LHA-nya itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu transaksi keuangan mencurigakan pegawai. Itu yang Bunda bilang tadi itu sekitar 35 triliun. Oke? Ya. Kelompok pertama. Kelompok kedua, transaksi keuangan yang mencurigakan diduga melibatkan pegawai Kemenku dan pihak lain. Oke, itu 53 triliun. Ya, Oke. terus? Transaksi yang ketiga, keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenku sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenku. Jadi secara keseluruhan, kenapa PPATK melaporkan ke Kemenkyu? Karena memang ini kompetensinya dia yang jumlahnya 349 triliun. 3 kelompok tadi itu jumlahnya itu 349 kasus. Artinya Triliun. Artinya Ya. yang 200 sekian itu memang berkaitan dengan kejahatan pajak dan bea dan cukai. Ya, jadi kalau yang ini tadi ya, kalau yang transaksi pertama itu menyangkut LHA-nya itu 153 itu ya, menyangkut sekitar 200 menyangkut pegawai-pegawai ASN Kemenku-nya 461 orang. Yang pertama loh Bu, yang kategori pertama tadi itu. Kejahatannya apa? Kejahatannya apa itu, Pak? Baik. Mungkin begini.
Dari Pak Saud dan juga Bu Yenti kita sudah dapat bahwa pada intinya adalah masing-masing boleh beradu data supaya bisa publik juga nggak bikin pusing dan juga gaduh begitu, dan diberikan ruang ya untuk nanti menyampaikan pendapatnya begitu ya. Iya, saya ingin Singkat, Bu Yenti. bukan sekedar dianggap data dan angka ya Mbak. Kita ingin menyampaikan kepada rakyat bahwa ini adalah, kalau benar itu ada kejahatan, itu adalah uang negara, itu ya. Jadi jangan terlalu ringan mengatakan ini data dan rakyat diajak santai. Ini soalnya data, ini angka. Itu sangat tidak pas itu dengan perasaan keprihatinan masyarakat saat ini gitu. Ya. Terima kasih pakar TPPU Bu Yenti Garnasy dan juga mantan pimpinan KPK Pak Saud Situmorang. Sehat selalu Bapak dan juga Ibu.